Assalamualaikum. Hai semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nora Lailani, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sulawesi Barat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tentang matriks. Setelah mendengarkan kata matriks, pasti semua bertanya, apa manfaat mempelajari matriks dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan manusia, matriks berfungsi atau berguna untuk mempermudah mengerjakan atau menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan angka dan jumlah pendataan. Penggunaan matriks biasanya terjadi pada data tabel. Contohnya, pembuatan sebuah jurnal atau pembuatan rapor. Jadi, matriks penting untuk kita ketahui bersama. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta transpos. Kemudian, indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menuliskan informasi ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, menyebutkan unsur matriks yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Yang ketiga, menentukan ordo sebuah matriks. Yang keempat, menentukan transpos matriks. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah kesamaan dua matriks. Tadi kita telah mengetahui manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa itu matriks? Ya, betul. Matriks adalah susunan bilangan atau simbol ataupun variabel yang diatur menurut garis dan kolom dan dibatasi oleh tanda kurung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bentuk umum matriks berikut ini. Matriks A M kali N dengan elemen-elemennya yaitu A11, A12, A13 sampai A1N, A21, A22, A23 sampai A2N, A31, A32, A33 sampai A3N dan seterusnya sampai AM1, AM2, AM3 sampai AMN. Ketika kita belajar matriks, kita harus tahu istilah-istilah yang ada di dalam matriks. Di antaranya, yang pertama, nama suatu matriks. Nama suatu matriks dilambangkan dengan huruf kapital. Di sini bentuk umumnya adalah A. Berarti nama matriksnya adalah matriks A. Selanjutnya, elemen-elemen atau unsur-unsur matriks. Unsur-unsur matriks ini dilambangkan dengan huruf kecil dan biasanya disesuaikan dengan nama matriksnya. Di sini, karena nama matriksnya A besar, maka elemen-elemen atau unsur-unsurnya itu A kecil. Selanjutnya, indeks suatu matriks. Indeks suatu matriks ini berada di bawah huruf A. Indeks matriks ini menunjukkan letak dari garis dan letak kolom, di mana AMN itu menyatakan elemen matriks A pada baris ke M dan pada kolom ke N. Selanjutnya yaitu baris. Elemen baris bentuknya horizontal. Di sini pada bentuk umum ini A11, A12, A13 sampai A1N itu merupakan elemen matriks pada baris pertama. Untuk baris kedua adalah A21, A22, A23 sampai A2N. Untuk baris ketiga adalah A31, A32, A33 sampai
A3N. Dan untuk baris KM adalah AM1, AM2, AM3 sampai AMN. Selanjutnya, kolom suatu matriks. Kolom suatu matriks arahnya vertikal. Di sini ada A11, A21, A31 sampai AM1 adalah kolom ke-1. A12, A22, A32 sampai AM2 adalah kolom kedua. A13, A23, A33 sampai AM3 adalah kolom ketiga. A1N, A2N, A3N sampai AMN adalah kolom ke-N. Agar lebih paham mengenai penjelasan tadi, sekarang mari kita mencoba mencari elemen yang berada pada baris kedua dan kolom ketiga. Jadi, perhatikan angka yang ada di dalam kotak yang merupakan pertemuan antara baris dan kolom. Coba kita lihat, angka yang dimaksud adalah 4. Jadi, elemen pada baris kedua dan kolom ketiga adalah 4. Yuk kita coba sekali lagi dengan letak baris dan kolom yang berbeda elemen pada baris pertama. Kolom keempat adalah, perhatikan pertemuan baris dan kolom tersebut terletak pada angka berapa? Ya, benar. Jadi, elemen pada baris pertama, kolom keempat adalah 8. Sekarang, mari kita coba menyelesaikan soal matriks berikut ini. Diberikan sebuah matriks A 1411, 3543, 6217. Tentukan bagian A banyaknya baris, B banyak kolom, C elemen-elemen baris kedua, D elemen-elemen baris ketiga, E elemen-elemen kolom pertama, F elemen-elemen kolom keempat, dan G elemen baris kedua dan kolom keempat. Sekarang coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari soal di atas. Bagian A, banyaknya baris. Ya, betul. Banyaknya baris pada matriks tersebut yaitu sebanyak 3 baris. Kemudian bagian B, banyaknya kolom. Ya, betul. Banyaknya kolom pada matriks tersebut yaitu sebanyak 4 kolom. Kemudian bagian C, elemen-elemen baris kedua pada matriks tersebut yaitu, ya, betul. Elemen-elemennya yaitu 3, 5, 4, dan 3. Bagian D, elemen-elemen baris ketiga. Ya, betul. Elemen-elemennya yaitu 6, 2, 1, dan 7. Bagian E, elemen-elemen kolom pertama. Ya, betul. 1, 3, dan 6. Kemudian bagian F, elemen-elemen kolom keempat. Betul. Elemen-elemennya yaitu 1, 3, dan 7. Yang terakhir, bagian G, elemen baris kedua dan kolom keempat. Ya,
Betul. Elemen baris kedua dan kolom keempat yaitu 3. Sekarang kita masuk pada bagian ordo matriks. Banyaknya baris dan kolom dalam matriks disebut ordo. Ordo matriks M kali N menyatakan bahwa matriks tersebut mempunyai M baris dan N kolom. Perhatikan matriks berikut ini. Ada berapa baris dan kolom pada matriks di atas? Ya, betul. Pada matriks tersebut mempunyai 3 baris dan 4 kolom. Sehingga matriks tersebut berordo 3 kali 4. Untuk lebih memahami tentang ordo matriks, coba jawab soal berikut ini. Matriks G mempunyai 4 baris dan 6 kolom, sehingga matriks tersebut berordo berapa? Ya, betul. Matriks tersebut berordo 4 kali 6. Sekarang kita masuk pada bagian transpos matriks. Transpos matriks adalah suatu matriks baru yang diperoleh dengan cara merubah baris matriks lama menjadi sebuah kolom pada matriks baru, atau sebaliknya. Transpos matriks A dinotasikan dengan A berpangkat T yang tadinya berordo M kali N, sekarang menjadi N kali M. Perhatikan contoh berikut ini. Matriks A berordo 2 kali 3. Untuk menentukan A transpos, kita ambil terlebih dahulu kolom pertama jadi baris pertama. Kemudian kita ambil lagi kolom kedua jadi baris kedua. Dan kita ambil lagi kolom ketiga jadi baris ketiga. Sekarang saya akan menunjuk 2 orang untuk menjawab soal berikut ini. Soal yang pertama yaitu tentukan transpos matriks dari matriks A berikut. Coba Andriani jawab soal nomor 1. Ya, betul. Transpos dari matriks A adalah. Sekarang Sakina, coba jawab soal nomor 2 berikut ini, yaitu tentukan transpos dari matriks B berikut ini. Jawabannya betul. Sekarang kita masuk pada bagian kesamaan matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Sekarang kita masuk ke contoh kesamaan 2 matriks. Di sini terdapat 2 matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Untuk mengetahui apakah matriks A dan matriks B ini sama, yang pertama, ordonya harus sama antara matriks A dan matriks B. Di sini matriks A berordo 2 kali 3. Matriks B juga berordo 2 kali 3. Jadi untuk poin pertama itu memenuhi, yaitu kedua matriks ini berordo sama. Kemudian nilai setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai sama. Kalau kita lihat A11 dan B11 nilainya sama. A12, B12 juga nilainya sama. A13 dan B13 juga nilainya sama. A21 dan B21 juga nilainya sama. A22 dan B22 nilainya juga sama. Yang terakhir, A23 dan
B23 juga nilainya sama. Dapat dikatakan matriks A sama dengan matriks B. Untuk lebih memahami tentang kesamaan dua matriks, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui matriks A dan matriks B. Jika A transpos sama dengan B, tentukan nilai X, Y, dan Z. Pertama, kita cari dulu A transpos sama dengan B. Kemudian, kita tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, untuk menentukan variabel X, yaitu kita ambil 3X dikurang 8 sama dengan minus 14. 3X sama dengan minus 14 tambah 8. 3X sama dengan minus 6. X sama dengan minus 6 per 3, dan X sama dengan minus 2. Untuk menentukan variabel Y, kita ambil Y tambah 6 sama dengan 10. Y sama dengan 10 dikurang 6, sehingga Y sama dengan 4. Untuk menentukan variabel Z, yang kita ambil yaitu 2Y tambah Z sama dengan 11. 2 kali 4 karena nilai Y sama dengan 4 tambah Z sama dengan 11. 8 tambah Z sama dengan 11. Z sama dengan 11 dikurang 8, sehingga Z sama dengan 3. Jadi, nilai X sama dengan minus 2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 3. Itulah tadi materi matriks untuk hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya. Ya, jika tidak, coba kerjakan soal-soal berikut ini. Mungkin itulah tadi materi matriks yang bisa saya
jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.